dong dua marangkul maku marungkite duaku di kemana-mana si dua. Lima wajahan di panimota di bagasan hijau atau basmarata tapi di matulata marete malika. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kami sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. 5. Sahatna atau manlubu pangkatulupan ni bata lahu maulahu manlubi pangning. Ale buat bata saya kadul memahami maulahu maulahu pangning. Amin. Mari kita.
dan lomo rohami dan tamakian padusa. Mula manian panjahati kumanik kondalanna asa mangulu gana tido di pamilu roham. Alani kubana pamilu ham. Sesudah tema turun asa unang mengenai di Tuhan. Sisa sudah dosanan asa mangulu ham di bagasan asin roham. Saya parbubui mahami asa magogo kami pangtinggi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ras tebegema baga-baga ni bata taringo hingga sesani dosaka. Para siroha jala pangkingan basa do Jehovah. Labat tarimat jala para siroha gudang. Lang dibalik tuita obat tuakka dosaka. Jalarang dibaloson tuita obat tuakka hata-hata. Songon asiniro kami ama-ama mida anak kona asiniro kami Jehovah yakka nama kabiari dana asa ngapun mari dibatan dari hijau. Amin. Mari kita
pilomata sa persyawi sa toko yon rahmahita mato. Aho korsea di baka Jawa, dino amal ruku na sa matutusan na umpalangi kerohani. Aho korsea di Yesus Kristus, anak ini baka Jawa na sa sadai, di mana tubuh di Maria, na regadea sa tundi pagalia, andoran sa baguhan. Di Tuhan na pumawala erdi, di panggungan di Sinatus, na matikarpada lebana di hal pinasilan, na kuat Tuhan watulu di kamu, na mulat mangulu di hari pagduhon, na manai kesutu lawadutu sial di kata terubah, amanai terguru na sobat dosani, isi baibana kay mamuta suku kamahon, mahubungi halak na mamutu kamari. Au persia di tundi pembadia, jalan dosa dunia na badia, dunia atau kami halak Kristen akan badia, doh biasa sani dosa, doh biasa namado, mulat mahut suku dan halak namari, doh biasa nasora surga. Amin. Taringot utiting, manang sepikirkan, Jahama di barang bata, nau sahabat kita. Kemudian masyarakat mari dimangita. Hartang yang meta. Dami ni debata na sumurung siyan salhu na roha. Imana maharamoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amen. Ima hatan itu hatta di minggu pa-20 hondung Trinitatis. Tersurat di Yohanes 4 ayat 5 tu ayat 14 hujahama. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hamuna dongan na hinaholongan ni Tuhatta, nunga mangareak tu 7 bulan hita na online on. Alani masuhatta ma pesta gutilon di hari sada November. Alai tauji ma yang go di hari sada Novemberi rak marminggu mahita tu gereja. Jalara jumama Roma hita marmasker, Roma hita pakai cuci tangan, dihutama protokol kesehatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, pada konteks khotbah kita minggu yang ke-20 setelah Trinitatis, berbicara tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Di dalam ayat 3 dan ayat yang ke-4, bahwa Samaria pada waktu itu adalah wilayah di Palestina. Orang Israel yang ditinggalkan, kemudian melangsungkan hidupnya dan membangun bait Allah dan memilih imam-imam bagi mereka sendiri. Sedangkan orang Samaria mendirikan tempat ibadahnya berbeda dengan orang Yahudi. Dan mengapa orang Yahudi tidak bisa bertemu dengan orang Samaria? Karena orang Yahudi beribadah di Yerusalem, di bait suci, sedangkan orang Samaria beribadah di bukit gunung. Orang Yahudi yang tinggal di Judea pada zaman Yesus tidak menyukai orang Samaria karena orang Samaria dianggap adalah orang yang tidak setia. Pada ayat yang ke-5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Sikar sama dengan Sikem. Sikem adalah tempat Abraham dahulu tinggal pada awal perjalanannya. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-6. Dan di tempat itulah Yakub membeli tanah dan membangun sebuah mezbah. Pada ayat yang ke-6 kita menemukan sumur Yakub. Sumur Yakub digali dari bebatuan karang. Dan
kita menemukan dalam khotbah ini seorang perempuan datang. Perempuan yang disebut di sini pergi ke sumur Yakub pada saat cuaca sangat panas. Ya, biar ada latar belakangnya. Sudah pasti orang sedikit karena cuaca sangat panas. Dan Yesus juga berhenti di situ, beristirahat di situ, karena ayat 6 berkata dia sangat letih dalam perjalanannya untuk makan siang. Sehingga murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan Yesus tinggal di sana. Alhasil seorang wanita Samaria datang. Dan dia mengenal Yesus adalah orang Yahudi. Tadi sudah jelas orang Yahudi dan orang Samaria adalah orang yang berbeda. Namun sama-sama orang Israel. Karena orang Yahudi itu adalah orang yang tulus beribadah kepada Tuhan. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang kurang setia kepada Allah. Pada ayat yang ke-9, orang Yahudi yang sangat ketat menjalankan hukum-hukum kekudusan sudah pasti tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dan yang pasti orang Yahudi tidak mau meminum minuman yang disediakan oleh orang Samaria. Yesus adalah orang Yahudi. Sementara datang seorang wanita adalah orang Samaria. Ayat yang ke-12, orang Yahudi yang tinggal di Judea, orang Samaria juga adalah keturunan Israel. Sama-sama keturunan Israel. Masalahnya pemahaman yang berbeda. Perempuan Samaria itu heran ketika Yesus berkata bahwa ia lebih besar daripada Yakub. Sementara Yakub dipahami oleh orang Samaria yang mampu menggali sumur di tanah yang gersang, di tanah bebatuan, di tanah yang sulit dapat air. Tetapi Yesus berkata, dia lebih besar dari Yakub yang mereka percayai sebagai nenek mereka yang bisa memberi air minum. Kalau kita menggali pada pukul 12, air yang didatangkan dari batu itu sangat segar dan menyejukkan pada orang yang dahaga. Tetapi pada ayat 12, Yesus memperkenalkan dirinya lebih daripada Yakub yang bukan hanya sebatas air yang menyejukkan dahaga, tetapi Yesus yang memberi hidup yang kekal. Satabi akamanginang. Dua kata yang berbeda. Boido hitaon holam mengalului hagiok ni daging. Keinginan, kepuasan jasmani. Tetapi bukan melampaui hidup yang kekal. Itu persoalannya. Orang Samaria bangga karena mereka dipuaskan dahaganya hanya dengan minum air yang dipersiapkan Yakub. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dirinya lebih besar dari Yakub. Dan dia berkata, saya bukan hanya menyembuhkan hidupmu yang masih dahaga. Tetapi saya menjamin hidupmu adalah hidup yang kekal. Dalam tradisi orang Yahudi, hidup yang kekal itu adalah kehidupan
setelah orang mati. Itu yang kita lihat pada ayat yang ke-14. Hidup yang kekal. Tetapi ayat 15. Orang Samaria berkata, berilah itu kepadaku. Pemahaman orang Samaria bahwa Yesus membawa air yang tak pernah habis. Pemahaman orang Samaria bahwa Yesus memiliki suatu tempat air yang tak pernah membuat orang dahagia. Tetapi Yesus berkata, ada ayat yang 16. Ayat 16 berkata, panggillah suamimu. Yesus berkata, panggillah suamimu. Jaminan hidup akamang dotoinang bukan dalam personal. Tetapi jaminan hidup adalah bagian dari universal. Gabungan dari seremonial hidup dalam kekeluargaan. Perempuan itu menduga Yesus akan memberinya air dari persediaan Yesus sendiri. Alhasil pada ayat yang ke-16, Yesus mengetahui bahwa perempuan itu telah hidup bersama dengan banyak laki-laki. Saya bukan mengatakan banyak suami. Itu ayat 16. Saya ulangi biar ada pemahamannya. Yesus mengetahui bahwa perempuan itu telah hidup bersama dengan banyak laki-laki dan tidak memiliki satupun yang disebut suami. Nah, jadi mungkin Holland hagiok nado kesenangannya. Bukan dia mau membentuk suatu hubungan rumah tangga, tetapi melampiaskan keinginan jasmaninya. Yesus memahami. Yang utama dan terutama di dalam khotbah kita hari ini adalah pertobatan. Orang Samaria bukanlah orang yang sempurna. Tetapi melalui khotbah kita diperhadapkan Yesus doai hanguluani. Orang yang datang kepada Yesus harus mengalami satu hidup bertobat. Perubahan hidup yang sempurna. Ayat yang ke-20 saudaraku. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Orang Samaria menyembah Allah dalam bait Allah yang mereka bangun di gunung Gerizim dan sebagainya. Tetapi orang Yahudi menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem. Berbeda bukan? Mungkin keinginan kita menganggap semua tempat itu sama. Tetapi itu adalah menurut keinginan kita. Saya ingatkan saudara-saudaraku, bila Anda menyembah Tuhan, jangan andalkan pikiranmu. Tetapi mari pakai pikiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Bisa saja di satu tempat ibadah, Tuhan tidak bersemayam. Bisa saja di tempat yang kita anggap suci, Tuhan tidak setuju. Oleh karena itu bila kita berdoa, jangan menurut pola pikir kita, tetapi menurut pandangan Tuhan. Dimanapun, bila Tuhan mengizinkan itu sebagai tempat yang kudus, itulah tempat yang beribadah. Ayat 23, Yesus menyatakan bahwa penyembah yang benar tidak bergantung pada tempat tertentu untuk beribadah. Ibadah yang benar dilakukan tatkala orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi narumikot tape padungan ini to diido di dalam ibadah kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus, didok topik jamitata Yesus doaik hanguluan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan menyediakan hidup yang kekal, melampaui hidup masa kini. Bila hidup kami hanya puas dengan mata air yang dinikmati sementara, tetapi Yesus melampaui apa yang kami pikirkan di masa yang akan datang.
bahwa orang yang beserta dengan Yesus dan mau makan roti dan anggur yang disediakan Yesus, maka kami akan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati karya-karya-Mu lewat tahun-tahun gerejawi. Pada Minggu 1 November akan diadakan pesta panen. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi hidup kepada kami. Berkati jemaat-Mu dan juga majelis-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meredde mahita las tapasak mapiliata. Di jauhon Tuhani do tuhita sadarion asarohita tuibana majalahi aik hangoluan. Tangihon ma padok na tuburu samariai. Alai na manginum aik si lehonoki na sotupa mauas bero di saliling nililing na. Ayanggo aik si lehonoki gabi muel doi di bagasan ibana. Na mabaor saha rodi hangoluan si saliling ni liling na. Naing takas boto otta basa-basa ni debata, jala tatadda Jesus mual hanguluani. Asa sayro hita mangidu tuibana, dungi lehonon na matuhita aik na mangulu. Songon na nido ni surati, akabatangay na mangulu do mabaor siyan na porsye diyaw. Atong borha mahamu, tutong-atongan ni portibion. Gabi mual na mangulu mahamu, maradupon saluhut halak.
martangiang mahita. Ali de batama namin na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dinggan do nasaw libasan na maulutus. Upasat ami masyan na nelehomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasek kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di benua gijang say pinarbadia maguarmu sero maharajonmu se saut malo meniroham di benua tongon songon na di benua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasorhon damena tu todim.